Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja serta syukur kepada hadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkatnya saya bisa melaksanakan tugas SPI ini. Amin. Yang kedua, tidak lupa salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa beserta tabi'in-tabi'atnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini mari kita telusuri bersama sejarah perkembangan Islam di Timor Leste. Memang Timor Leste itu negara yang notabene dihuni oleh orang yang beragama Katolik, tapi keadaan Islam di sini meninggalkan jejak yang menarik. Pertama-tama, kita harus ingat bahwa Islam tidak hanya mengacu pada suatu agama, tapi juga menyampaikan pesan perdamaian dan toleransi. Meskipun Timor Leste latar belakangnya Katolik ya kebanyakan, tapi negara ini memiliki komunitas muslim kecil yang aktif berkontribusi dalam membangun kerukunan umat beragama. Seiring berjalannya waktu, khususnya setelah kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, upaya penguatan toleransi antar umat beragama mulai terlihat. Komunitas muslim Timor Leste berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pendidikan, berkontribusi terhadap pengayaan keragaman budaya dan spiritualitas negara tersebut. Penting bagi kita untuk memahami dan menghormati perbedaan agama dengan tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan perdamaian. Portugis pertama kali menetap di Timor Leste pada tahun 1520. Disusul Spanyol pada tahun 1522, 2 tahun kemudian ya. Belanda lalu menguasai bagian timur-timur pada tahun 1613 dan Inggris juga memerintah pulau itu pada tahun 1812 sampai 1815, kita 3 tahun ya. Lalu pasukan Jepang menduduki Timor Leste selama Perang Dunia II pada April 1974. Terdapat kudeta sayap kiri di Lisbon yang menyebabkan pos-pos kolonial terkatung-katung nasibnya. Portugal lalu menarik personel administrasi dan militernya. Setelah Portugis meninggalkan Timor Leste, pemilihan lokal pun diadakan. Namun pertempuran pun pecah dan ada upaya kudeta oleh UDT. Kemudian Franklin secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada 28 November 1975. Pada Juli 1976, 1 tahun kemudian, Parlemen Indonesia mendeklarasikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Perdana Menteri Australia Malcolm Fraser orang pertama yang mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Tuh, orang lain juga mengakui Timor Timur itu bagian dari Indonesia dulu, tapi sikap Indonesia berubah setelah krisis pada tahun 1998 yang pas Soeharto mundur diri, pengganti Soeharto saat itu Presiden B.J. Habibie ya, lebih terbuka terhadap beberapa bentuk otonomi untuk Timor Timur dan membebaskan tokoh Timor Timur Sanana Gusmao dari tahanan rumah. Setelah berbagai pergolakan dunia internasional, referendum Timor Timur pun dilaksanakan pada 30 Agustus 1999. Pada Mei 2002, Sanana Gusmao dilantik sebagai Presiden Timor Timur yang kemudian mengubah nama menjadi Timor Leste. Wah, pisah ya Timor Leste dari Indonesia. Masuknya Islam ke Timor Timur dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Ambarak Abazer, dalam buku Islam di Timor Timur menjelaskan bahwa Islam di Dili sudah ada sejak sebelum kedatangan Portugis pada tahun 1512. Sebenarnya waktu kedatangan Islam ke Dili tidak diketahui secara pasti, tetapi masyarakat Timor Leste meyakini bahwa Islam lebih awal datang. Hal tersebut dapat diketahui dari sejarah ketika kedatangan kapal pertama Portugis ke Timor Timur pada tahun 1512. Disambut oleh masyarakat Dili yang saat itu pimpinannya adalah Abdullah Habib yang merupakan seorang pedagang dari Hadramaut. Ambarak Abazer pada tahun 1995 berkata seperti itu. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Islam dibawa melalui jalur perdagangan yang tiba lebih dahulu di Dili sebelum bangsa Eropa. Jadi sebelum dijajah Islam sudah ada. Secara garis besar Islam lalu masuk ke wilayah Asia Tenggara termasuk Timor Leste dengan berbagai macam cara. Salah satunya melalui pesisir sebagai basis dari para niagawan untuk singgah dan melakukan transaksi. Tak ada literatur ataupun sumber hidup pasti yang menyebutkan kapan Islam masuk ke Timor Leste, karena tidak kurang spesifiknya informasi yang didapat ya. Banyak perbedaan teori yang mengungkapkan tentang kapan datangnya Islam di Timor Leste, akan tetapi beberapa pendapat ahli yang menjelaskan proses masuknya Islam ke negara ini, antaranya Islam memasuki Timor Leste bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia ya, karena dulu bagian dari Indonesia juga, jadi diyakini barang Islam Timor Leste sama Indonesia itu barang masuknya.
penyebaran Islam ini dilakukan oleh para ulama dari kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya. Kan dekat sama Gua Talo tuh, Ternate, Samudra Pasai, agak jauh sih, tapi ya tetap masih mungkin gitu, soalnya masih bagian dari Indonesia. Terus sehingga ke timur Indonesia dan kemudian ke Timor Leste, bisa tuh dari Samudra Pasai ke Timor Leste. Terus penduduk asli Timor Leste mengatakan bahwa Islam masuk lebih awal dibandingkan dengan bangsa Eropa dan agama lain. Artinya Islam masuk sebagai agama pertama di Timor Leste dan dibawa oleh pendatang yang kedatangannya jauh lebih awal daripada kedatangan bangsa Eropa atau penjajah Portugis. Pendapat lain menyebutkan jika Islam masuk ke Timor Leste bertepatan dengan masuknya Islam di Indonesia yang dibawa para pedagang Hadramaut. Namun para pedagang dari Hadramaut saat itu belum menetap. Mereka mulai menetap di Dili sejak awal abad ke-17 Masehi. Sejumlah sumber mempercayai bahwa pedagang dari Hadramaut yang pertama kali menetap di Dili bernama Habib Umar Muhdor. Jadi Habib Umar Muhdor itu pedagang pertama yang menetap di Dili. Dia itu sudah jelas dari namanya juga pasti kelihatan Islam kan. Sebagian orang mengatakan bahwa Islam masuk di Timor Leste bersama dengan datangnya para pedagang Eropa seperti Portugal, Spanyol. Ini pendapat lain ya, kalau lain mengatakan seperti itu. Dan juga Belanda ketika melakukan pelayaran ke Indonesia dan Asia Pasifik. Para pedagang Arab senantiasa berhubungan dengan pedagang-pedagang Eropa. Mereka berlayar ke Timor Leste melalui Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, NTT, NTB, Kepulauan Maluku melalui jalur laut di selatan Sulawesi. Keturunan Arab di sana juga pernah mengatakan dari leluhur mereka bahwa pedagang Arab itu datang dari tanah Timor Dili sejak awal abad permulaan Islam di sejarah Arab. Pada dasarnya umat Islam di daerah Dili adalah bagian dari beberapa tokoh sejarah yang berkembang persebaran Islam di daerah tersebut. Menurut informasi masyarakat setempat dan juga kalangan keturunan Arab Hadramaut sebelum bangsa Portugis, Belanda, Jepang, Australia, dan Cina. Dari penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa terdapat perbedaan teori tentang masuknya Islam ke Timor Leste. Walaupun demikian tidak mengurangi sisi utama, yakni Islam telah masuk ke negara Timor Leste. Walaupun sama seperti masuknya Islam di Asia Tenggara, yakni melalui jalur perdagangan. Sama ya, jalur perdagangan, jalur laut, perkawinan dengan penduduk setempat, dan lain-lain. Sama aja sama Indonesia. Dikutip dari Hidayatullah Anwar da Costa, Dai Timor Leste, dalam acara pertemuan internasional ulama dan Dai se-Asia Tenggara, menjelaskan di dinamika dakwah di Timor Leste ada 3 tahapan dakwah yang masing-masing tahapan memiliki suka duka dakwah tersendiri. Pertama, pasca penjajahan Portugis, Timor Leste dikuasai oleh agama Katolik hingga 99,9%. 0,1% tuh Islam di Timor Leste. Itu juga keturunan dari Hadramaut gitu ya, yang dari Yaman, bukan yang dari Timor Leste. Di masa itu tidak ada seorang muslim terlahir dalam keadaan muslim. Bahkan masjid juga cuma ada satu, Masjid An-Nur di kota Dili doang itu. Yang kedua, pas bergabung dengan NKRI yang jadi provinsi ke-27, adanya kerjasama dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia atau DDII, dan mendapat kiriman 7 orang dai pada tahun 1981 sehingga terdapat perubahan signifikan terjadi dalam kurun waktu dari 1975 sampai 1999. Masjid menjadi 46 buah. Wah, asalnya satu di Dili doang jadi 46 buah dengan madrasah-madrasah tersebar di berbagai distrik di Timor Leste, dan umat Islam meningkat sekitar 40% coy. Ketiga, fase pisah dari NKRI, memisahkan diri ya, cerai gitu dari NKRI dan menjadi negara sendiri. Menjadi masa-masa sulit dalam berdakwah. Jumlah umat Islam merosot tajam. Awalnya 5.000 orang, dari 35.000 umat Islam jadi 5.000 orang. Itu banyak banget kan turunnya. Umat Islam sebelumnya dan kembali menjadi satu masjid saja yang aktif. Jumlah umat Islam naik secara signifikan saat negara ini terintegrasi dengan Indonesia karena banyak penduduk berdatangan dari wilayah Indonesia. Tuh, tercatat hingga tahun 90 jumlah penduduk muslim di sana mencapai lebih dari 31.000 jiwa. Juga ada 13 buah masjid, 30 musola, 21 madrasah, 20 lembaga Islam, dan 116 dai yang tinggal di Timor Timur. Namun sejak berpisah dari NKRI, jumlah muslim di negara ini mengalami penurunan hanya sekitar 3% dari total penduduk Timor Leste. Wah, berarti misalnya Katolik doang kan. Ya, salah satunya penyebab utama penurunan jumlah karena banyak muslim yang sebelumnya tinggal di Timor Leste merupakan warga transmigrasi dari Pulau Jawa, dan setelah negara ini mandiri ya, negeri di sini mereka pun kembali pulang ke tempat asalnya. Hal itu membuktikan bahwa seluruh warga Timor Leste mendapatkan kebebasan dalam beragama serta terbentuk sikap saling menghormati antar pemeluk agama, sehingga agama yang minoritas pun tetap bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Hal ini mencerminkan sikap saling menghormati dan kebebasan beragama di kalangan umat beriman yang dijunjung tinggi di Timor Leste.
Mari kita bersama-sama membangun jembatan keharmonisan dalam keberagaman sehingga seluruh masyarakat Timor Leste dapat merasakan keadaan berdamai dalam keberagaman agama yang ada. Terima kasih dan semoga cahaya keberagaman yang kita nikmati di Timor Leste senantiasa menerangi jejak langkah kita. Dan semoga semangat saling menghormati di antara kita menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Mari kita jaga kebersamaan ini karena dalam perbedaan kita temukan keindahan dan dalam sebuah persatuan. Terima kasih. Semoga damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Jika ada kebenaran itu dari Allah, jika salah itu murni dari saya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.